Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Amandawati dengan NIM 0489467789, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan pelayanan air bersih di Kota Balikpapan, menganalisisnya menggunakan teori pelayanan publik, serta menyampaikan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PDAM secara lebih efektif, transparan, dan inklusif. Pelayanan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya dapat diakses secara merata, aman, dan berkualitas. Namun, dalam kenyataannya, warga Balikpapan masih menghadapi berbagai kendala dalam pelayanan air bersih yang disediakan oleh PDAM. Masalah ini terlihat jelas dari banyaknya laporan masyarakat dan pemberitaan media, termasuk peristiwa krisis air yang memicu kenaikan biaya hidup serta protes warga di berbagai wilayah Balikpapan. Permasalahan air bersih di Balikpapan muncul dari 3 hal utama. Pertama, kualitas air yang keruh dan tidak layak konsumsi. Kedua, gangguan pasokan yang sering terjadi terutama di daerah padat penduduk dan wilayah perbukitan. Yang ketiga adalah tarif yang dianggap tinggi oleh warga namun tidak diimbangi dengan kualitas layanan yang memadai. Akibatnya, sebagian warga harus membeli air tambahan, usaha kecil terganggu, dan kepercayaan publik terhadap PDAM serta pemerintah semakin menurun. Untuk memahami akar masalah ini, kita dapat menggunakan beberapa teori pelayanan publik. Pertama, teori birokrasi Weber yang menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang kaku dan prosedur yang terlalu panjang dapat menyebabkan lambatnya respon pelayanan. Dalam konteks PDAM, hal ini terlihat dari penanganan gangguan pasokan yang sering tidak cepat dan tidak terkoordinasi. Kedua, konsep good governance. Kurangnya transparansi tarif, lemahnya akuntabilitas, dan minimnya partisipasi masyarakat membuat pelayanan PDAM sulit memenuhi harapan publik. Dan yang ketiga adalah prinsip pelayanan publik inklusif. Pelayanan air seharusnya menjangkau semua warga secara adil, namun kenyataannya daerah elit cenderung mendapatkan pasokan lebih stabil dibandingkan warga pinggiran kota atau wilayah berbukit. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan solusi komprehensif berbasis reformasi birokrasi dan teknologi digital. Beberapa solusi yang direkomendasikan yaitu pertama, sistem pelaporan digital. Warga dapat melaporkan gangguan atau memantau informasi kualitas air secara real time melalui aplikasi. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PDAM. Kedua, forum komunikasi publik melibatkan masyarakat dalam perencanaan, evaluasi, dan pemberian masukan secara rutin agar kebutuhan warga benar-benar terakomodasi. Ketiga adalah reformasi struktur birokrasi PDAM, yaitu simplifikasi SOP, pelatihan sumber daya manusia, dan penerapan prinsip New Public Management agar PDAM lebih responsif dan efisien. Yang keempat yaitu kemitraan publik swasta atau KPS, kerjasama dengan sektor swasta untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan infrastruktur pipa di wilayah yang mengalami ketidakmerataan pasokan. Dan yang kelima adalah pengawasan terintegrasi, memperkuat peran lembaga pengawas daerah dan memastikan PDAM memenuhi standar pelayanan. Jika solusi-solusi ini diimplementasikan secara konsisten, dampak positifnya akan sangat besar. Ketersediaan air bersih yang merata akan meningkatkan kesehatan masyarakat, menurunkan biaya hidup, dan mendukung kehidupan ekonomi masyarakat termasuk sektor industri kecil. Transparansi melalui teknologi digital akan memperkuat kepercayaan publik, sementara reformasi birokrasi membuat PDAM lebih siap merespon kebutuhan warga. Pada akhirnya, pelayanan air bersih yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif di Kota Balikpapan.
Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.